Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sekian lama saya tidak melakukan perjalanan dakwah ke luar negeri. Tidak ke Hong Kong, tidak ke Taiwan, tidak ke Korea, tidak ke Jepang ya. Nah, hari ini Allah takdirkan saya kembali melakukan perjalanan dakwah ke luar negeri dan pertama kalinya ke IMIT. Ya, Ikatan Muslim Indonesia Taiwan. Dan kembali lagi ke Taichung. Ya, kembali lagi ke Taichung. Mudah-mudahan ini berkah buat saya khususnya dan jadi kebaikan untuk semuanya. Amin. Nah, tadi begitu nyampe mendekati markas IMIT Taichung, perempatan langsung gerimis. Jadi gerimisnya itu nunggunya kok ngenteni cedak markas. Ya, deket markas kemudian gerimis. Nggak tahu sekarang hujan atau enggak, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ada gerimis sebentar tadi ya, beberapa detik mungkin atau beberapa menit. Mudah-mudahan jadi alamatul khair ya. Tanda kebaikan buat kita semua. Nah, yang jenengan semua lakukan di negara orang ya, di negara orang, di tengah kesibukan mencari nafkah untuk keluarga yang ada di negara yang sangat kita cintai, Indonesia. Di tengah kesibukan tadi kok terus buat majelis ya, cari ilmu, sholawatan, maulid, dakwah. Nah, inilah yang menunjukkan kalau jenengan semua ini mengikuti langkahnya para wali terdahulu. Ya. Islam di Indonesia itu jadi besar karena dahulu para wali ya begini nih. Ya, sambil berdagang, sambil bekerja, tujuan paling utamanya adalah nyebar ilmu. Maka pesan saya, jadikanlah kerja itu urusan nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi jadikan mumpung di sini ya, jadikan cari ilmu dan nebar ilmu, menyampaikan dakwah Nabi SAW itu urusan nomor 1. Nah, kalau cari ilmu dan dakwah nomor 1, yang lain nomor sekian, nanti itu duduknya di sini berkah dan pahala. Ya, berkah dan pahala. Pahalanya besar, barokahnya akan mengalir sampai walaupun nanti kita sudah balik ke Indonesia, berkahnya akan tetap nyambung. Oh, dulu itu musola yang awal pertama kali wuri-wuri saya itu. Oh, itu sound sistemnya dulu yang ngajarin saya itu. Oh, itu isah-isahnya sistemnya yang buat saya itu. Termasuk sabuni yang milih aku. Nah, misal begitu, itu karena dakwah itu kan kerjasama. Ya, semua bagian. Kalau nggak ada yang bagian buat teh, saya nggak dapet teh sekarang. Ya, kalau nggak ada bagian buat kopi, Mas Seto nggak dapet kopi sekarang. Nggak ada bagian isa-isa, bingung cari cangkir. Bingung cari gelas. Nggak ada bagian nyedot karpet, repot ini. Nanti duduk ya mungkin ada yang alergi, alergi debu, batuk. Kalau nggak ada yang bagian desain, nanti MMT-nya ini gantinya berapa tahun sekali nanti jadi ya? 10 tahun sekali. Iya, bisa nggak pernah ganti. Kalau nggak ada bagian ini, nggak ada bagian, apalagi nggak ada bagian rebana, kurang seru nanti. Ya kurang seru nanti. Semuanya punya bagiannya masing-masing. Dan itulah dakwah. Dakwah itu kerjasama, bukan kerja sendiri. Ya kerjasama bukan kerja sendiri. Maka kalimat perintahnya ud'u ila sabili rabbik. Bukan dengan bentuk mufrad. Ud'u bukan, tapi ud'u. Ya serulah kalian semua ke jalan Tuhan. Bukan sendiri sendiri, tapi secara berjamaah. Itu kalau dilakukan, maka nanti hasilnya itu menggembirakan kita. Nah, kalau persaudaraan Muslim di Taiwan ini semakin kuat, dulurnya semakin banyak kan semakin enak. Apalagi nanti akhirnya menyebabkan banyak dari orang Taiwan yang masuk Islam. Nah, berarti dulurnya juga semakin
semakin banyak. Saya dengar katanya sekarang banyak orang Taiwan masuk Islam, ya berkat pengorbanan dari the power of mak-mak. Iya, the power of mak-mak yang akhirnya dakwahnya dengan menikah, ya dakwahnya dengan menikah, suaminya masuk Islam dan jadi muslim yang baik, ya akhirnya anaknya jadi muslim dan muslimah yang baik. Nah, ini kalau terus berjalan mungkin setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20, 30, 50, 100 tahun, siapa tahu nanti di tahun ke-300 Taiwan jadi negara Islam yang besar seperti Indonesia. Tidak ada yang tahu. Nah, kalau dibuka nanti sejarah, oh ternyata penyebar Islam di Taiwan adalah TKI Indonesia. Masya Allah. Iya, ternyata TKI-nya itu ada yang lulusan pesantren, ya sehingga walaupun waktu belum bisa bahasa Taiwan, tasrifnya pinter ya. Nah, seperti di mobil tadi saya dapat guyonan begitu. Ya, yang sebelahnya mungkin bahasa Inggris, sebelahnya bahasa Taiwan, santrinya pakai bahasa tasrif tuh. Ya, fa'ala yaf'alu fa'lan fa fa'ilun wa taqabalu if'al wa la taf'alu. Dikira bahasa Arab padahal tasrifan. Ya, dikira sudah pandai bahasa Arab padahal cuman menghafalkan sorof, ya tasrif itu sorof. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya saudara-saudara yang ada di tanah air, Mas Seto bisa ditunjukkan nih. Ya, ini saya di markas besar Ikatan Muslim Indonesia Taiwan cabang Taichung ya. Di sini ada banyak ya sahabat, ada juga yang dari PCINU Taichung ya. Taichung yang banyak ini se-Taiwan. Banser tadi nyambut di bandara dengan pakaian lengkap kebesarannya, ya doreng-doreng hijau, lengkap banyak, menunjukkan kalau kita ini di negara orang diterima, ya di negara orang diterima. Nah, mudah-mudahan kita jadi tamu yang baik, tamu yang baik yang tidak mencoreng nama besar bangsa kita, bisa berakhlak yang baik. Ramah tamahnya orang Indonesia itu kan dikenal. Ya kalau kita berangkat umroh atau haji, orang-orang di Mekah, di Madinah, di Jeddah, di tempat yang kita kunjungi, semua mengatakan Indonesia, Masya Allah, bagus, Indonesia bagus. Semua bilang Indonesia bagus. Kenapa? Gak tahu nawar. Tidak pernah nawar. Pokoknya apa halal gitu ya. Indonesia tidak pernah nawar gitu, nawar titik gitu, nggak ngeyel itu. Terus suka belanja, meseman, terus nurutan. Ya, haji minggir gitu. Itu orang Indonesia, nurut, ramah gitu. Nah, di sini saya dengar juga sama. Ya, dimanapun juga sama. Cuman satu kebiasaan sebagian dari kita ya, oknum kita nih. Ya, dan kita ini suka jadi oknum urusan sampah pengajian. Ya, urusan sampah pengajian. Jadi habis pengajian itu yang paling kesian bagian sapu-sapu. Ya, bagian sapu karena sampahnya nggak dibuang di tempat sampah karena setiap tempat adalah tempat sampah. Ini kadang oknum kita yang jadi oknum suka mikir begitu. Seperti kata oknum perokok. Ya, kata oknum perokok, setiap tempat adalah asbak. Nah, katanya oknum perokok. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita perbaiki. Dimanapun berada kita bisa menjaga kebersihan karena an-nadhafatu minal iman. Jadi kalau kita mau lihat iman kita ini baik apa enggak, lihat bagaimana bersihnya kita. Semakin bersih berarti tanda kita imannya naik. Kalau secara zahir kita belum jaga kebersihan, yang zahir gampang saja nggak dijaga, apalagi yang batin. Batin itu kan lebih sulit. Ya, kalau zahir kan kelihatan. Kalau batin nggak kelihatan. Latihannya dari yang zahir. Kalau yang zahir ini dilatih bersih, nanti yang batin ikut bersih. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan semua jamaah hajinya mabrur. Ya, yang belum sampai ke tanah air semoga sampai selamat, sehat wal afiah. Hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabura. Dan mudah-mudahan siapapun yang belum haji diberi kemudian untuk ibadah haji. Ya, tahun-tahun mendatang dengan rezeki yang berlimpah dari segala arah tanpa susah payah. Beserta keluarganya, beserta sahabatnya, beserta orang-orang yang dicintai, dan mudah-mudahan teman-teman semua diberi kemudian untuk umroh, ya untuk ziarah Nabi Muhammad SAW, dan
keluarga yang ada di tanah air semoga diberi kesehatan, diberi ketenangan hatinya. Kalau kangennya bisa dilerem ya, kangennya bisa dilerem sehingga bisa terus hidupnya itu dalam keadaan saling menyayangi, saling mencintai, ya saling mengayomi anak-anak yang ditinggal di Indonesia, negara kita, mudah jadi anak yang soleh dan solihah, anak yang bisa senangkan orang tuanya dunia akhirah. Ya, para suami yang kerja di sini mudah-mudahan istrinya di Indonesia jadi istri yang solihah, ya istri yang bisa menyenangkan keluarganya dunia akhirah. Para suami yang kerja di sini mudah-mudahan jadi suami yang amanat, yang bisa menyenangkan istrinya dunia akhirah. Dan para istri yang kerja di sini mudah-mudahan suaminya di tanah air juga amanat. Ya, jadi suami yang terus bisa menyenangkan istrinya yang sudah berjuang meninggalkan tanah air demi membantu kehidupan berumah tangga. Mudah-mudahan semuanya setelah ini dikasih rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah, rezeki yang datang dari segala arah, enggak pakai susah payah, rezeki yang tidak menyebabkan siksa, rezeki yang mendatangkan surga, dan rezeki yang menghantarkan surganya Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan semua umur yang panjang dan segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, dan kelak wafat dengan husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kunatin salihatan jamina fiha wa ala ghibal alif ila hadratin Nabi sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Abu Dua. Surat al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakumullah khairan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.